I love you. I love you too. Aku datang melamarmu. Sayang, aku minta tolong ya. Tolong perbaikin mobil aku. Berarti yang kamu WA itu jadi di bengkel Teratai? Ya, di Jalan Teratai. Iya, Jalan Teratai. Iya. Cuma aku kan hari ini juga harus keluar. Aku pakai mobil yang satunya. Nanti kita gampang lah ketemuan di tempat kafe kita biasa nongkrong. Oh ya udah sayang, ini perlu ditunggu atau enggak? Nggak perlu, kamu pulang aja. Nanti kalau emang minta nomor telepon mas-masnya di sana, kalau misalnya udah selesai, kamu langsung ambil aja. Oke sayang. Kamu nggak kerja kan hari ini? Enggak, aku libur. Ya, berarti aman, kan? Berarti sore aku balik lagi ke bengkelnya. Iya tergantung, nunggu telepon atau kalau enggak kamu aja yang nelpon bengkelnya udah apa belum. Berarti ya nggak usah ditungguin aja. Ya biar nanti nunggu telepon dari sana, saya nggak enak kan nelpon. Iya, ya nggak apa-apa Yaudah, sih. kamu keluar kemana? Aku ada urusan sama temen aku. Iya, tentang kerjaan atau Tentang gimana? kerjaan. Oh ya udah, berarti ini langsung aku bawa ya. Udah, nggak apa-apa. Aman kan? Yaudah, Aku nggak ganggu waktu kamu kan? Iya enggak kan. Tapi kalau kamu emang nggak bisa, aku mau nyuruh langsung bengkel aja buat ngambil. Kan aku libur kerja. Ya Ya, udah. siapa tahu kamu libur kerja mau jalan-jalan sama temennya atau kemana? Enggak deh. Ya udah aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi ya. Ya. Oh ya sayang, ini beneran gak usah ditungguin. Nggak usah sayang, nggak usah ditungguin. Oh ya, nanti bilangin sama bengkelnya aku nanti transfer. Udah nggak usah, nanti aku yang bayar, aku ada kok. Ya udah aku jalan dulu. Ini sih. Dengan Mbak Citra? Iya. Ini Mbak, saya mau to the point aja ya. Ini kenapa saya nelpon Mbak Citra, karena saya ada berita penting yang perlu Mbak Citra tahu. Bentar-bentar, sebenarnya ada apa sih? Dan tadi mbaknya nelpon sampai spam saya dan minta ketemuan di sini. Padahal kita kan nggak saling kenal. Dan mbaknya juga dapat nomor saya dari mana? Kamu aja deh Mas. Mbak, jadi gini, saya saudaranya Mbak ini. Kebetulan tadi saya tuh ada di bengkel. Dan mobil Mbak, betul kan? Dibawa pacar Mbak? Di bengkel Jalan Teratai. Iya, betul kan? Iya bener, kenapa? Mobil Mbak itu digadaikan Mbak, sama pacar Mbak. Ya mungkin lah mas. Malah gak mungkin sih. Emang Mbak tahu pekerjaan pacar Mbak apa? Iya, sampai saat ini aku nggak pernah tahu sama pekerjaan pacar aku. Dan nggak apa-apa lah dia mau kerja apa aja, yang penting halal kan? Justru karena itu Mbak, karena Mbak terlalu percaya sama pacar Mbak, jadi Mbak itu gampang banget buat dibohongin. Kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu mbak? Ya emang kenyataannya kayak gitu kok. Ya udah sekarang gini, mending sekarang kita datang ke bengkel tempat pacar kamu naruh mobil kamu, dan sekaligus kita datang ke tempat kerja pacar kamu. Iya ya Mbak, betul. Daripada kita di sini berdebat kan, Mbaknya juga gak percaya kalau mobil itu digadaikan sama pacar Mbak. Jadi mending sekarang kita ajak Mbak ke bengkel mobil Mbak itu. Ayo. Yaudah, sekarang. Ayo. Bang, mobilnya bener ada yang ngambil? Iya barusan. Siapa yang ngambil? Katanya sih asistennya. Duh, gimana sih? Aku juga gak kenal yang ngambil siapa. Dia ke arah mana? Kurang tahu sih. Hah, yaudah bang, saya bantu nanti jadi saksi ya. Boleh. Hah. Gimana Mbak? Mbak udah percaya kan kalau misal mobil Mbak tuh nggak ada di bengkel? Ya, kali aja mobil aku udah dijemput tadi mbak sama pacar aku. Mbak, kalau emang masih tetap gak percaya, ya udah kita sekarang ke tempat kerja pacar Mbak itu. Biar tahu. Udah oke. Tapi masa ya sih Novel tuh setega itu sampai mau gadaikan mobil aku? Ya iyalah, gimana nggak mau tega, orang kerjanya cuman kuliah, wajar lah kalau dia butuh duit. Nah, pasti segala cara tuh dilakuin sama pacar Mbak tuh. Yang penting ngasilin uang buat dia. Ya udah sekarang aku anterin ke bengkel. Bentar ya. Aku mau BAK dulu ya. Bentar ya Mbak. Timus kebiasaan deh. Mbak, saya juga kebelet. Saya ke toilet dulu ya bareng sama adik saya. Jadi Mbak tunggu di sini dulu. Terus aku tunggu di sini. Iya, Mbak tunggu di sini dulu sendirian. Nanti kalau sudah saya langsung ke sini, oke?
Sayang, kamu kok di sini? Di sini. Iya. Aku mana? Loh, kamu kok tahu? Kok langsung nanya mobil? Berarti kamu tahu dong mobil kamu nggak ada di bengkel. Udahlah, semuanya tuh udah jelas. Berarti bener kan mobil aku nggak ada? Iya, mobil kamu nggak ada di bengkel. Ya aku tahu kalau mobil aku nggak ada di bengkel. Makanya aku udah tahu sekarang kelakuan kamu gimana. Tega ya kamu sama aku? Sayang, bentar. Udahlah. Masya Allah, kamu kenapa marah-marah kayak gini? Aku ini bingung. Tiba-tiba mobil kamu nggak ada di bengkel. Hei, kamu bilang aku nggak marah. Kenapa aku marah? Itu mobil aku. Tiba-tiba nggak ada di bengkel. Kamu gadaikan kan? Gadaikan? Iya. Kamu gadaikan mobil aku karena kamu butuh uang. Tega Sayang, banget ya kamu sama kamu nggak usah nada kayak gitu. Oke, aku memang... Bentar. Kamu minta aku dengan nada santai, sedangkan mobil aku udah nggak ada. Aku juga nggak tahu mobil kamu kemana. Udahlah, kamu nggak usah bohong. Sayang, aku memang orang nggak punya ya. Tapi jangan tuduh aku, fitnah aku, gadaikan mobil kamu. Paling males kalau udah debat kayak gini. Kalau kamu memang butuh uang, seharusnya kamu ngomong sama aku. Sayang, Sekalipun aku masih bisa bantu kamu, aku pasti bantu kok. Tapi nggak dengan kayak gini caranya. Kamu gadaikan mobil aku tanpa sepengetahuan aku. lebih baik aku bercucuran keringat daripada aku harus ngambil hak orang lain. Udahlah. Nggak usah sok tersakiti seperti itu. Terus kamu fitnah aku, tuduh aku, gadaikan mobil kamu. Aku tadi udah datang ke bengkel. Mentang-mentang kamu orang kaya. Tadi udah aku datang ke sana dan bengkelnya bilang kalau udah diambil sama kamu dan kamu gadaikan. Aku aja tadi ke sana, orang itu bilang... Aku nggak butuh penjelasan dari kamu. Yang jelas, aku sekarang udah tahu tingkah laku kamu dan aku nyesel. Tadi udah minta tolong sama kamu buat benerin mobil aku di bengkel. Kalaupun tahu kalau mobil aku mau digadaikan sama kamu, aku nggak pernah. Kamu udah baik sama aku, ya. Dan kamu setia sama aku meskipun kita beda kasta. Apa mungkin aku gadaikan mobil kamu? Masa aku tahu kalau kamu butuh uang? Karena kamu butuh uang dan kamu ngelakuin hal yang gak seharusnya kamu lakuin dengan gadaikan mobil aku. Sayang, tolong kamu percaya sama aku. Udah, basi. Sayang, bentar, kamu harus... Siapa sih dalang dari semua ini? Tiba-tiba pacar aku tahu kalau mobilnya nggak ada di bengkel. Sekarang dia nuduh aku gadaikan mobil. Aku harus buntutin dia mau kemana. Permisi. Kalian bertiga cari saya. Ini Mbak mandornya nih. Gini Pak, saya tuh udah poin aja ya. Di sini saya mau tanya, emang di sini ada kuli yang namanya Noval Tupal? Oh, Mas Noval, iya ada. Mungkin ada bisa saya bantu? Nggak usah Pak, saya cuma pengen tahu itu aja kok. Oh, ya sudah. Sana kerja dulu. Ya, kasih ya Pak. Gimana? Percaya nggak kalau misal pacar kamu itu cuma seorang kuli? Aku sebenarnya sih nggak terlalu mempermasalahkan mau dia kerja di mana kek. Yang aku kecewa karena dia gadaikan mobil aku. Ya gimana dia nggak mau gadain mobil kamu? Mbak. Orang kamu terlalu percaya sama dia. Kenapa sih orang kayak itu tetap dibela ya? Iya. Yang bela siapa sih? Ya itu mbaknya, masa Bentar. Di sini aku ya terima kasih banyak udah ngasih info seperti ini. Tapi kalau dipikir mbaknya ini emang siapa ya? Kok tiba-tiba tadi minta ketemuan sama aku dan langsung bilang kalau mobil aku digadaikan. Juga sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Lagian siapa sih Mbak di sini yang nggak tahu sama Mbak? Mbak pemilik PTBM kan? udah Mbak, kuliah gitu nggak perlu dikasihanin. Udah jelas-jelas salah kan? Oh, jadi ini ulah kalian semua. Aku memang kuli, tapi aku nggak mungkin ngambil hak orang lain, apalagi Val, gadaikan mobil pacar aku udahlah, sendiri. stop. Aku nggak mau lagi dengar penjelasan dari kamu. Semuanya udah jelas, mobil aku sekarang nggak tahu di mana. Cuma aku mau minta sama kamu, aku mau tahu mobil aku di mana biar aku tebus sendiri. Cinun, ini semua ulah kamu kan? Val, kamu udah dong, kamu jangan nyalain orang lain. Dia mantan aku. Dia terus-terusan kejar-kejar aku. Aku pacaran sama siapapun, dia ada. Ya meskipun aku mantan pacar kamu, kamu nggak perlu dong fitnah aku kayak gitu. Aku cuma niat baik sama Mbak ini. Betul. Ya udah sih, kamu tinggal ngaku aja kalau emang kamu tuh gadaikan mobil Mbak ini. Val, udahlah. Karena posisi mobil aku terakhir ada di kamu, aku cuma minta sama kamu. Aku juga nggak tahu bengkel Val, itu siapa yang ngambil. Udahlah, kamu nggak usah sok bodoh kayak gitu.
Aku cuma minta mobil aku. Iya tapi aku beneran nggak tahu sayang. Mobil kamu di mana? Aku nggak tahu. Val. Ini semua fitnah. Stop! Aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Aku udah naruh kepercayaan aku di hati kamu 100% malah. Aku memang kuli bangunan. Oke, aku orang nggak punya. Tapi nggak usah tuduh aku kayak gini, Cinun. Udah kamu ngaku. Ini semua ulah kamu kan? Lah apa sih, Val? Aku nggak tahu apa-apa kok. Val, kamu jangan nyalain orang lain dong. Tapi dia benalu setiap hubungan aku. Bro, kamu gak usah kayak gitu sama kakak aku. Lagian kakak aku sekarang udah punya pasangan kok. Bro, kamu tahu sendiri kan? Dari dulu kakak kamu gimana berjuang sama aku. Udahlah, sekarang kamu dan kakak kamu ngaku. Ini semua ulah kalian. Kamu bisa fitnah kita berdua sih. Yang jelas salah sekarang itu kamu. Sayang, kamu harus percaya aku sayang. Karena aku nggak tahu. Dan aku memang orang nggak punya. Tapi aku nggak mungkin tega kayak gitu. Alah, udahlah, Val. Terakhir mobil aku di kamu kan. Dan kamu harus tanggung jawab. Kalau sampai besok mobil aku masih belum ada kepastian, kamu bakal tahu sendiri. Dan aku minta kamu jangan pernah gangguin aku lagi. Kita putus. Sayang, sayang. Junun, puas kan kamu sekarang? Aku udah diputusin sama pacar aku. Puas apa? Nggak tahu apa-apa kok. Udahlah, kamu jangan senyum dalam penderitaan aku. Tolong kamu gak usah gangguin hubungan aku sama siapapun. Emang ada yang ganggu hubungan kamu? Lagian aku cuma bantuin pacar kamu kok, biar nggak ketipu sama kamu. Bantuin? Tapi dari sini aku udah curiga. Sekarang mobil pacar aku nggak ada di bengkel. Lalu ada kamu. Kamu aja sama pacar aku nggak kenal. Terus mau kamu apa? Ya, aku mau kita nikah. Hah? Nikah? Kan sekarang udah jelas. Kalau kamu masih... Udah Cinun, kita bukan jodoh. Val, emang apa salahnya sih kalau kamu nikah sama aku? Cinun, kita udah gak ada kecocokan. Tolong dong. Nggak ada kecocokan karena sudah ada pacar kamu itu. Bukan cuma sekarang kamu gangguin aku. Sama Tiara. Dia. Sekarang sama Citra. Ya udah Mbak, aku pergi dulu ya. Val, aku tuh sebenarnya nggak ada niat buat gangguin semua hubungan kamu setelah aku. Cuman aku nggak rela, Val, kalau misal kamu tuh sama cewek lain. Tapi kita bukan jodoh, kita udah gak cocok, Ya, Cinun. emang apa salahnya kalau misal kita coba dulu? Coba izinkan aku bahagia sama orang lain. Ya enak, kamu sama orang lain, aku sama siapa? Kan aku udah bilang, cari yang lebih dari aku. Aku cuma seorang kuli, aku orang miskin. Masih banyak cowok di luar sana. Udah, Val, jadi mending gini. Mending kita nikah dan kita hidup bahagia. Kamu lagi nyari kebahagiaan kan? Cinun, kalau dipaksakan sama kamu, aku nggak bahagia. Yang ada aku sengsara. Karena kita nggak jodoh, kita nggak ada kecocokan. Mungkin kamu boleh, kamu bilang cintamu bertepuk sebelah tangan. Tapi izinkan aku bahagia sama orang lain. Aku udah bahagia sama Citra dan dia mau nerima aku apa adanya. Kamu sekarang ngelakuin hal kayak gini. Ya aku nggak mau tahu, Val, soal itu. Yang penting aku udah bilang ke kamu kalau misal kita harus nikah. Ya udah, aku tunggu di rumah, aku tunggu lamaran kamu, aku pergi. Assalamualaikum. Ya, jadi ceritanya kayak gitu, Pak Wirto. Saya mohon maaf kalau punya salah. Saya hari ini mau berhenti kerja dulu. Saya mau fokus cari mobilnya dulu, Pak Wirto. Oh iya, Mas Noval nggak apa-apa. Nanti saya juga bantu Mas Noval, saya tanya-tanya ke teman saya nanti. Siap, terima kasih, Pak Wirto. Kalau lain kali Mas Noval di luar sana belum dapat pekerjaan, Mas Noval bisa kembali lagi di sini, kerja di sini. Ya, terima kasih atas kebaikannya ya, Pak Wirto. Saya pamit dulu, saya masih untuk kerja kurang fokus karena ini masalah sangat berat bagi saya. Ya, teman. Ya, semoga cepat selesailah masalahnya. Siap. Ya udah, saya balik dulu, Pak Wirto. Hati-hati, Mas Noval. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi bang. Oh iya, Mbak. Bang mau tanya Mas Noval tempat kerjanya di mana ya? Oh, Mas Noval, kalau tempat kerjanya kemarin di sini, tapi Mas Noval baru aja mengundurkan diri, Mbak. Maksudnya berhenti? Berhenti. Baru aja. Gak sampai 5 menit barusan ini. Oh ya? Iya. Katanya sih mau cari mobilnya pacarnya.
Cari mobilnya pacarnya? Iya. Oh, ya udah Mas, mungkin masih ada di daerah Ya, parkirannya. mungkin masih di motornya, Mbak. Yaudah, makasih ya. Ya, Pak. Aku harus cari mobil Citra kemana ya. Siapa yang tega ngelakuin hal ini sama aku? Tapi gimana pun, aku harus cari mobil itu sampai dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra? Kamu kemana? Kamu kok ada di sini? Aku mau ngomong sama kamu, Val. Udahlah, Cit. Nggak ada yang harus kita omongin. Dan aku janji, aku akan cari mobil kamu sampai dapat. Kalau itu memang di Gaden, aku akan cari. Meskipun mobil itu dicuri, aku akan tetap cari. Val, aku udah tahu semuanya dan ini bukan salah kamu. Hah? Tahu semuanya? Udahlah, aku Maksud udah, kamu apa? Aku udah tahu semuanya, biangnya tuh siapa, aku udah tahu. Iya, maksud kamu tahu gimana, Cit? Lihat. Mas, jadi gini, ini mbak saya asistennya yang punya mobil ini. Dan mobil ini sekarang harus kita ambil. Oh gitu, ini mobilnya tinggal ganti oli mas. Oh, Dan pembayarannya di depan mas. oh gitu. Ya udah kalau misal masih ganti oli ya gak apa-apa sih. Kita ambil sekarang gak apa-apa, gak usah ganti oli aja. Oh gitu, Gak usah. ini kontaknya. Soalnya ini mobil mau dijual mas, keburu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan cepat laku ya mas. Oke, berarti di depan ya. Ya bayarnya di depan. Makasih ya. Mari Mas. Sudah kuduga semua ini ulah si Jinun. Karena, ya maaf sebelumnya, aku dulu punya 2 mantan juga. Jinun itu selalu ada. Dia ngebet nikah sama aku. Berarti mobilnya ada di rumah kamu. Kamu udah tebus. Udah aman, udah aku tebus. Dan Yaudah. kamu tahu dengan nominal berapa? Emang nominalnya berapa? 5 juta. 5 juta. Cuma 5 juta, Val. Yaudah, Cid. Aku akan jual motor aku akan ganti. Udah nggak usah. Ya udah, makasih ya. Kita kan udah nggak ada apa-apa lagi. Kamu udah mutusin aku. Ya sekarang kamu udah tahu kan, kalau aku nggak mungkin ngelakuin hal yang aneh kayak gitu. Oke, aku minta maaf atas. Ya, kemarin aku nggak percaya sama kamu. Mungkin aku terlalu percaya sama mantan kamu itu. Cuma aku mau hubungan kita ini terus berjalan, Val. Sepertinya nggak bisa, Cid. Di sini aku juga sadar diri. Kamu seorang bos, cantik, sedangkan aku cuma pekerja kuli bangunan. Sekarang aja aku udah nggak punya kerjaan. Nggak pantas bersanding sama kamu. Oh, udah. Selama aku pacaran sama kamu, apa pernah aku tanyain kamu kerja apa, latar belakang kamu apa? Apa pernah? Enggak kan? Iya, Cid, makasih. Kamu udah tulus. Tapi semuanya udah terlanjur. Nggak ada yang terlanjur. Kalau semuanya masih bisa diperbaikin. Tapi di sini aku yang sadar diri, Cid. Aku orang nggak punya dan kerjaku cuma serabutan, bahkan kuli bangunan. Nggak pantas bersanding sama kamu. Val, aku mau kita teruskan hubungan ini. Dan aku tunggu lamaran kamu di rumah. Maksud kamu lamaran? Cid. Oke, aku sayang dan aku salah, udah sayang sama wanita kaya sukses kayak kamu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kamu sayang sama aku. Tapi apakah mungkin aku bisa jadi partner hidup kamu dengan latar belakang aku yang sederhana? Bisa, semuanya bisa. Asalkan kamu mau. Dan untuk pekerjaan, kamu bisa urusin semua proyek aku di kantor, Val. Tapi aku nggak bisa, Cid. Kamu pasti bisa. Aku orangnya pekerja keras mulai saat kecil. Aku nggak mau cuma karena aku nanti jadi suami kamu, aku kerja di perusahaan atau PT kamu. Ya nanti kamu bisa buka usaha lain kan, yang menurut kamu itu di bidang kamu. Semuanya bisa. Apa bener kamu mau hidup dengan laki-laki sederhana kayak aku? Mau. Cid, terima kasih banyak ya. Kamu sudah tulus mencintai aku dan sayang sama aku apa adanya. Val, dari dulu aku nggak pernah mandang kamu apapun. Dan aku salut dengan cara kamu mencintai aku dengan cara yang sederhana. Makasih ya, Cid. Dan aku akan berjanji, aku akan bekerja keras
Sampai suatu saat aku bisa sukses juga. Sama seperti kamu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. I love you. I love you too. Aku datang melamarmu. Kayak gitu. Ya, tapi benar. Nanti keluargamu akan merestuin aku dengan kesederhanaan orang tuaku. Udahlah, semua pasti setuju sama kamu. Makasih banyak ya, Cid. Janji ya. Cintai aku karena Allah dan sayangi aku karena kepribadianku. Pastinya. Ya udah, berarti kita. Yaudah, aku mau bilang sama sopir aku di sana. Aku bonceng kamu ya? Boleh. Nggak boleh? Iya aku mau tanya, ini kita udah balikan belum? Balikan dong. Ya udah, ayo. Sopir aku ada di depan, di pintu masuk. Oke, kita ke sana. Satria FU ku sekarang akan menjadi saksi perjalanan cinta kita kembali. Oke? Oke. Nggak nyala? Mungkin grogi nggak ya? Hah? Takutnya grogi nih motor aku. Terus yaudah aku dorong enggak gitu. Ya udah, yuk. Enggak mungkin ini grogi, soalnya kan cewek cantik kaya kayak gitu kan perdana gue bonceng motor yang FU.